Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan hasil dari kerja kelompok kami tentang tugas pemrograman web 0 3. Tugas ini akan pertama-tama akan dijelaskan oleh rekan saya, Syahril Saputra. Dengan ini dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan pertama untuk mendemokan lebih dulu mengenai cara kerja aplikasi kami di Monologin. Pertama-tama kita akan mulai untuk masuk ke bagian pendaftaran. Nah, di sini kami sudah membuat device untuk melakukan daftar. Yang pertama ada username, email address, password, dan konfirmasi password. Dan juga untuk levelnya, untuk login sebagai buyer atau seller. Yang pertama kita akan mulai untuk memasukkan nama. Misalnya saya pakai Jumadil, kemudian emailnya jumadil@gmail.com. Nah, di sini passwordnya kita gunakan enkripsi. Untuk hash kita tidak menggunakan MD5, tapi kita menggunakan hash yang bawaan dari PHP. Misalkan di sini saya sudah membuat aturan untuk minimal karakternya ada 3. Jadi jika kita menuliskan cuma 2 karakter, maka secara otomatis ketika kita tekan daftar akan ada pemberitahuan untuk bahwa karakternya harus minimal 3. Nah, passwordnya minimal 3. Dan jika passwordnya tidak sama atau berbeda ketika dikonfirmasi, maka ketika kita klik daftar, keterangannya juga berbeda. Password tidak sama. Begitu pula sebaliknya jika email dan username tidak sesuai. Oke, kita lanjut, kita buat akunnya. Kita connect ke database, kemudian kita klik daftar. Nah, di sini ada informasi, selamat akun Anda telah dibuat, silakan login. Kemudian data yang tadi kita masukkan sudah masuk di dalam database. Di sini saya sudah punya beberapa data. Nah, username Jumadil dan email Jumadil@gmail, dan juga passwordnya kita kasih enkripsi sehingga kita tidak tahu. Nah, untuk itu kita lanjut ke tadi jumadil@gmail.com. Kita kasih password tadi 123, kemudian kita login. Nah, ketika kita login, kita hanya menerima beberapa menu untuk level sebagai buyer saja. Di sini ada menu shop, ini dikhususkan untuk menu untuk level buyer, untuk berbelanja. Namun kami belum isi untuk menunya, hanya tampilan menunya saja. Kemudian kita target juga username yang login. Tadi kita punya username Jumadil, sehingga yang masuk di sini adalah Jumadil. Jika username yang kita gunakan login lain, maka username-nya juga berbeda. Di sini ada tombol logout ketika kita hendak keluar dan sudah terhubung juga. Ini adalah informasi Anda telah logout, telah login kembali. Otomatis data kita telah kembali ke menu login. Seperti itu. Dan untuk tampilan source code-nya, kami menggunakan controller dari Igniter 3. Di sini saya telah membagi untuk bagian controller admin dan juga controller akba.php. Ini untuk mengatur menu loginnya, login dan register. Ada juga untuk buyer, ada juga ada untuk seller. Dan saat ini sementara saya buat untuk controller menunya, untuk di bagian admin. Nah, untuk di bagian controller login dan register, itu akan menggunakan extend dari kode Igniter controller. Di sini
kami membuat form validation-nya, email harus diisi dan juga passwordnya harus diisi. Tidak di sini kita pakai trim, tapi ini tidak akan mengenali spasi jika kita kelebihan spasi di dalam mengetik user email atau passwordnya. Ini adalah indeks untuk login. Kita lanjut. Ya, ini saya akan menampilkan untuk tampilan source code-nya. Source code yang kami gunakan menggunakan framework Bootstrap dan juga Igniter. Di sini kami menggunakan controller untuk mengatur tampilan dari login, admin, buyer, dan juga seller. Untuk tampilan login dan register kami atur ke dalam menu akbar. Di sini kami buat controllernya untuk menu login kami kasih function index sehingga akan mengarah ke menu login untuk pertama kali. Di sini kami juga kasih form validation untuk mengatur rules-nya, bagaimana aturannya sehingga bisa sinkron dengan aturan yang telah kita buat di bagian view-nya. Nah, di sini saya kasih this load view, stemming out header. Saya memisahkan antara header pada menu login dan juga header pada menu register, sehingga hanya memakai satu header. Dan juga kita arahkan view-nya akba ke login. Ini otomatis akan masuk ke menu index untuk pertama kali. Dan juga begitu pula untuk footer-nya. Nah, ini function login yang kita gunakan di dalam underscore login ini. Hanya saya memisahkan di sini menggunakan private function agar bisa digunakan hanya pada public function index yang ini di dalam sini. Nah, selanjutnya di sini juga saya membagi untuk level admin, seller, dan buyer. Sessionnya seperti ini. Saya menggunakan logika if untuk ketika level ID-nya sama dengan 1, maka dia akan redirect otomatis ke menu admin hingga menampilkan hanya pada menu admin. Selain itu, jika level ID-nya sama dengan 2, maka akan redirect ke menu seller. Selain itu, akan redirect ke menu buyer, khusus untuk buyer. Sesuai yang kita pertama kali. Ini adalah session yang saya buat untuk ketika kita mengkonfirmasi maksudnya kita tar atau belum. Jika belum, maka kita akan ada notifikasi bahwa email belum pernah diaktifasi atau belum pernah terdaftar. Begitu juga jika passwordnya salah. Oke, kita lanjut. Nah, ini function yang kami gunakan untuk menu register. Otomatis akan mengarahkan ke menu register. Ini kami taruh menu register di bagian view. Nah, ini login dan register. Ada 2. Kita masuk ke menu register. Nah, untuk di bagian href dari button tombol masuk, kami arahkan langsung ke menu akbar yang otomatis akan mengarah ke menu login. Untuk bagian register. Nah, untuk public function register, kita buat juga beberapa rules ketika kita tidak menuliskan nama dan kita mengklik daftar, maka otomatis ada informasi bahwa nama harus diisi. Begitu juga untuk email. Ketika emailnya belum terisi, maka akan ada tulisan bahwa emailnya harus diisi. Di sini kami menggunakan form validation untuk men-set aturan atau rules-nya menggunakan function yang ada di kode Igniter. Kemudian untuk is unique, ini adalah bawaan dari kode Igniter. Kami mengganti katanya yang berbahasa Inggris menggunakan ketika emailnya belum pernah terdaftar, maka otomatis ketika emailnya sudah terdaftar, maka otomatis akan ada pesan pemberitahuan bahwa emailnya ini sudah pernah terdaftar, hingga kita harus menggunakan email lain untuk masuk.
Begitu juga untuk password dan juga aturan untuk password, kita menggunakan hal yang sama. Untuk konfirmasi passwordnya juga sama. Nah, untuk kami juga mengarahkan ke view untuk Steamik, folder Steamik dengan file header yang ada di folder Steamik. Ini agar kita tidak menulis kodenya berulang kali. Kemudian untuk bagian view akbah.register itu untuk bagian isinya, menu formnya. Begitu juga untuk view di bagian outer footer. Ini adalah folder yang saya buat dengan isi file out footer yang kita buat agar login dan register sama posisinya, sama bagian header dan footernya. Nah, ada juga yang saya buat untuk admin header. Ini jika kita masuk sebagai header. Saya sudah mengarahkan semua ke file CSS atau vendor yang kita gunakan dari Bootstrap. Saya mengarahkan ke file ini. Kemudian saat ini kita sudah membuat 3 file controller untuk admin, buyer, dan juga seller. Ini semua untuk mengontrol tampilan dari yang ada di menu view. Saya pikir cukup sampai di situ. Nah, ini adalah tampilan yang kita telah buat untuk database-nya. Jadi ketika kita melakukan daftar, otomatis database-nya juga akan bertambah. Dan juga levelnya akan bertambah sesuai dengan yang kita daftar. Namun di sini saya telah mengatur untuk admin 1 orang dengan ID 1, yaitu admin Steam Akbah Login. Di sini sudah ada beberapa data yang akan kami gunakan untuk kelanjutan dari proyek kami ini. Pertama, data user. Ini adalah data untuk ketika kita daftar pada menu register, maka otomatis datanya akan bertambah. Di sini saya membuat beberapa field untuk ID, nama, email, dan juga email. Ketika nanti kita daftar, maka akan ada fotonya. Tapi belum kami gunakan dulu untuk sementara. Dan juga untuk password kita menggunakan enkripsi agar bahkan admin pun tidak bisa mengetahui passwordnya dan juga levelnya. Di sini level sebagai admin, seller, dan juga buyer. Sehingga kita masuk menurut dari level kita masing-masing. Saya pikir cukup untuk presentasi menu login dan juga register. Sudah komplit. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Saudara Syafir. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan dan ditampilkan oleh rekan kita Imadil. Dengan ini dipersilakan. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai CRUD. Di sini saya sudah membuat di sini adalah tambah produk. Coba bisa mungkin diklik. Di sini ada jenis produk, nama pemilik, harga, stok barang, nomor HP. Kemudian sudah juga saya tambahkan kita bisa mengupload gambar. Oke, data sudah berhasil ditambah. Kita bisa mengeceknya di database di localhost php myadmin. Kita masuk ke tabel produk. Data yang saya tambahkan tadi adalah komputer, namanya Amal Aksan, kemudian harganya 2 juta.
stok 3, dan gambarnya juga sudah tersimpan di database. Kemudian kita lanjut ke fungsi edit. Di sini berfungsi misalnya kita mengalami kendala pada saat mengetikkan harga atau salah ketik harga, kita bisa mengubahnya. Jadi tadi yang data harga itu 2 juta, kita sudah edit menjadi 2.500.000. Kemudian sudah juga kami tambahkan fungsi hapus. Jadi pada saat kita mengklik hapus akan muncul pesan Anda yakin akan menghapus data ini. Jika kita menekan OK, data berhasil dihapus. Kemudian tampilannya untuk codingnya kami menggunakan Sublime Text. Kita masuk ke folder penjual. Kemudian indeks. Nah, di sini indeks adalah tampilan awal pada saat kita ingin menambahkan produk. Setelah itu kita scroll ke bawah mungkin. Kemudian itu yang data produk menggunakan fungsi ref. Jadi kita akan dialihkan ke file tambah yang yang di samping-samping. Nah, pada saat kita menekan tombol tambah, secara otomatis sistem akan menambahkannya ke database. Setelah itu kita masuk ke bagian edit. Di sini kami menggunakan fungsi PHP untuk menghubungkannya ke database. Jadi pada saat kita sudah mengedit isian dari data, secara otomatis data terubah ke database. Kemudian fungsi hapus. Pada saat kita menekan tombol hapus, secara otomatis akan menghapus data yang berada di dalam database. Oke, mungkin sekian. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Sangat luar biasa penjelasan dari rekan-rekan sekalian. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan pada hasil diskusi tentang tugas pemrograman web 0.3 pada malam hari ini. Terima kasih atas waktu rekan-rekan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.